Kita bahas kuis. Wait. Oke, selamat malam Fani dan Xiaogi. Kita hari ini bahas soal ya, cuma 20 soal dan kalau kakak lihat tadi soalnya so lah ya. Nah, untuk nomor satu ini ya, nomor satu ini dia sebenarnya kalau kamu cek ya, ini ada di pembahasan materi ini ya saat belajar. Ini ada kata kuncinya nih di sini, energi. Sebenarnya di sini tuh ada, wait, bentar ya. Kok ini mau nulis miring dulu. Kita nulis miring ya. Belajar menulis miring. Energi aktivasi. Bisa kan nulis miring? Lebih tepatnya itu energi aktivasi itu ya. Jadi ini kalau yang ini yang garis lurus ya, ini menggunakan enzim. Ini menggunakan enzim. Sedangkan kalau yang tinggi banget ini, wow, tinggi sekali ya. Ini tidak menggunakan enzim. Tidak menggunakan enzim. Ibaratnya kalau kamu cek ya, yang namanya enzim itu ya. Enzim itu nanti perannya salah satunya itu adalah menurunkan energi aktivasi. Apabila suatu reaksi kimia menggunakan enzim, maka dia dapat menghemat energi aktivasi atau menurunkan energi aktivasi atau sering disingkat dengan singkatan EA. So, gambar yang A, ini nggak tahu sih yang A mana maksudnya. Oh, yang ini nih. Garis putus-putus ya, berarti yang putus-putus ya, tanpa enzim. Udah gitu aja. Silakan di SS. Sudah? Kita lanjut? Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kategorinya juga masih so-so-so ya, jadi masih kayaknya udah pernah dibahas juga kayaknya sih, mirip-mirip lah. Proses respirasi gula secara aerob berbeda dari fermentasi alkohol ya. Karena pada fermentasi alkohol tidak, berarti yang salah di fermentasi alkohol. Di alkohol itu menghasilkan CO2, menghasilkan energi dan melibatkan enzim. Namun di CO2 itu tidak ada dibentuk H2O. H2O ini kan merupakan ciri khas dari transport elektron. Transport elektron itu adanya di respirasi aerob. Gitu. Jadinya apa yang nggak ada di alkohol? H2O aja. Jadi D. Gitu. Kalau namanya fermentasi alkohol, hasilnya kan ini nih. Hasil fermentasi alkohol. Hasil fermentasi alkohol adalah 2CO2, 2 etanol, 2 ATP. Itu kan hasil. Nah, dan aktivitas ini melibatkan apa? Melibatkan enzim, ya kan? Itu makanya yang tidak ada di fermentasi alkohol ya H2O kayak gitu guys. Oke, silakan di SS. Oke, cukup ya. Kita lanjut.
Nah, nomor 3 ini banyak sebenarnya ya, derivat epidermis. Banyak banget ya. Dari sini ada ditanyakan yang berfungsi sebagai sel penyimpan air. Sel penyimpan air, itu bahasa atau kata kuncinya ya, penyimpan air kata kuncinya. Stomata itu bukan penyimpan air kan? Mana sini? Ini. Stomata ini mulut daun. Mulut. Gimana dia menyimpan air? Sama kayak mulut manusia, emang bisa nyimpan air? Enggak kan? Lentisel ini lubang nih, lubang. Tapi kayak stomata. Jadi stomata kan lubang atau mulut pada daun. Kalau lentisel itu lubang atau mulut tapi terdapat pada batang tanaman. Namun tidak semua batang tanaman memiliki struktur ini kayak gitu ya. Kalau trikomatis seperti tonjolan-tonjolan di permukaan daun ya, atau kayak kakak bilang sih kayak apa ya? Rambut ya, kayak rambut. Rambut daun. Ini fungsinya nanti berhubungan dengan apa namanya? Mengurangi proses transpirasi. Mengurangi proses transpirasi. Kayak gitu. Filamen ini ini filamen ini kebanyakan kalau nggak salah di anggrek ya. Filamen itu adanya contohnya ya, misalnya itu di anggrek. Dia kayak pokoknya kalau dia dibilang derivat epidermis itu semua pasti di sekitar daerah epidermis gitu aja. Namanya juga udah derivat, ya kan? Gitu. Nah, kalau yang namanya filamen ini fungsinya adalah apa namanya? Melindungi akar ya. Tujuan itu melindungi akar. Melindungi akar dari kehilangan air, terutama akar nafas ya. Nah, contohnya kan siapa? Anggrek kayak gitu. Nah, jawabannya buliform. Buliform ini nama lainnya sel kipas, guys. Kenapa dibilang sel kipas? Ya karena bentuknya kayak kipas dia. Ini misalnya epidermis nih, ya kan? Nah, ini dia buliform ini. Nah, kayak kipas gitu bentuknya. Nih. Nah, inilah jawabannya. Sel buliform atau sel kipas. Fungsinya untuk mengurangi transpirasi juga ya. Jadi ini fungsinya sama kayak si trikoma. Mengurangi transpirasi dengan cara menyimpan airnya tadi. Ini sebagai sel penyimpan air. Kayak gitu, guys. Jadi dia mengandung banyak air. Mengandung banyak air. Karena dia kalau biasanya kan dia kekurangan ini ya, bisa kehilangan air gitu. Makanya dia harus menggulung-gulung daunnya. Jadi kipas-kipas yang terbentuk di sini merupakan kayak gulungan-gulungan daun gitu. Gulungan gulungan-gulungan daun. Oke, jadi kalau udah dibilang ini penyimpan air, berarti nggak mungkin stomata, nggak mungkin lentisel, nggak mungkin trikoma. Kalaupun kalian tadi bingung di awal, itu adalah yang E atau D. Gitu ya. Oke, silakan boleh di SS. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Clear all drawing. Kita lanjut ya. Ke nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 ini ya, nomor 4 ini kategorinya juga easy ya sebenarnya. Ini kamu cek nih, kalau kamu suka kimia, harusnya kamu tahu nih. C2H5OH itu adalah apa itu? C2H5OH ini adalah etanol atau alkohol menggunakan jamur Saccharomyces. Berarti ini adalah lagi ngebahas fermentasi alkohol, gitu kan? Fermentasi alkohol. Buktinya apa lagi Kak kalau itu ada alkohol? Nih terbentuk CO2, nih ada ATP, tapi dalam satuan energinya dalam satuan kilokalori, ya kan? Ini glukosa. Glukosa diapain tuh? Dipecah, ya kan? Kamu lihat ya C-nya 6, jadi berapa? Jadi pecah-pecah-pecah-pecah gitu kan. C6H12O6. Jadinya C2H5OH ditambah 2CO2. Ini kalau kamu cek, kalau kamu cek ya, nih C-nya ada berapa nih? 6. 2 tambah 2. Kurang ya? 2C, salah-salah.
2C2 ya, 2C2. Berarti ini sini C-nya berapa nih? 4. Ini C-nya berapa? 2. 6 kan? Artinya C yang 6 tadi ini dibongkar gitu kan. Kakak ambil salah satu contoh aja yang C-nya gitu ya. Artinya di sini itu prosesnya apa? Pembongkaran. Nah, gitu. Ya kan? Pembongkaran ini namanya katabolisme. Ini yang dua benar. Merupakan proses katabolisme. Kota desa kali. Katabolisme ya. Salah ketik nih. Alkohol itulah yang pertama kakak buat kan C2H5OH. Apa itu? Merupakan proses anabolisme. Salah, ini bukan pembentukan. Anabolisme kan pembentukan ya. Ini adalah proses pembongkaran. Jadi jawabannya yang mana? Yang A yang. Oke, silakan di SS. Oke, lanjut ke nomor 5. Lanjut nomor 5 ya. Lanjut. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Nomor 5 ini kayaknya juga ada di worksheet nih. Nggak tahu kakak worksheet berapa. Ada nih di worksheet ya. Jadi udah ada dibahas di sebenarnya. Laju transpirasi. Laju transpirasi itu dia meningkat ketika suhu tinggi. Kamu tahu transpirasi? Kita tulis dulu di sini ya. Transpirasi itu sama dengan penguapan, guys. Penguapan. Menguap. Bukan ngantuk, guys ya. Penguapan itu tinggi atau transpirasi ini meningkat saat saat suhu tinggi. Paham ya? Ibaratnya kalau suhu di lingkungan itu lagi naik atau panas, kan tanaman menguap ya, transpirasi. Manusia juga menguap ya kan, alias peringatan gitu kan. Air laut menguap. Pokoknya kalau suhunya tinggi, pasti transpirasi itu meningkat gitu aja. Nah, kita hubungkan nih suhu sama kelembaban. Suhu kelembaban. Saat kamu berada lah. Saat kamu berada di kamar mandi, panas apa dingin? Dingin. Kenapa? Karena lembab. Kamar mandi itu lembab ya. Makanya saat kamu di kamar mandi itu suhunya rendah. Saat suhu rendah, kelembaban naik gitu guys. Kalau dibilang suhu tinggi berarti gimana dong? Kalau suhunya tinggi berarti kelembabannya turun gitu kan? Kelembabannya turun. Berarti secara nggak langsung ya di sini jawabannya itu yang mana? Yang Bogor. Gini loh melihatnya itu. Kalau kalian bingung sama apa grafik-grafik ya. Kayak gini nih. Buat aja kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya kayak senang kita. Nah, artinya semakin naik angka kelembabannya, transpirasinya turun. Lihat nih, ketika kelembaban itu bisa di sini buat 5, ternyata transpirasinya cuma 1. Tapi beda ketika kelembabannya rendah atau 2. Ternyata transpirasinya tinggi. Gitu loh. Kalian lihatnya itu kayak gitu. Nah, ya lihatnya gitu. Artinya ketika laju transpirasi itu apa? Tinggi, otomatis suhunya tinggi, gitu kan? Artinya ketika laju transpirasinya naik, berarti suhunya naik, berarti kelembabannya turun, gitu kan? Iya, kalau laju transpirasi naik, suhunya naik, kelembabannya turun. Dibalik, laju transpirasinya turun, suhunya turun, kelembaban naik. Gitu guys. Kamu ceknya dengan cara memasukkan angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Coba belajar lagi cara membaca grafik. Gimana Syaugi dan Fani? Apa kalian berdua benar nomor 5? Aku Ah, salah. Hah? Kenapa? salah.
Salah, Kak. Salah ya, Fani ya. Iya, Shelgi Kak. gimana Shelgi? Saya juga salah. Salah ya. Nanti next kalian juga harus belajar. Masukin aja angkanya ya. Jadi biar lebih paham untuk membaca grafik. Oh, Silakan di SS. Wow, bunyi. kedengaran ya, Kak? Aduh, kencang kali itu ya suara handphonenya. Aduh, Sorry, sorry, Kak. kefoto kakak di sini ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut. Nomor 6. Nomor 6, ini pernyataan berikut yang berkaitan dengan proses respirasi aerob. Aerob ya, aerob berarti butuh oksigen nih. Mana yang aerob? Satu, menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Satu benar tuh. Karena ini adalah transfer elektron ya. Ciri khas dari transfer elektron adalah itu adanya oksigen yang gini ya. O2 nanti akan berinteraksi dengan 2H+, and then ini jadi setengah, terbentuklah molekul H2O. Dan ini merupakan ciri khas dari transfer elektron. Transfer elektron itu respirasi aerob, gitu kan? Jadi nomor 1 benar. Kalau 1 benar, maka 3 benar. Proses pemecahan substrat melalui siklus Krebs. Kalau udah namanya aerob, berarti ada melibatkan siklus Krebs kayak gitu. Karena siklus Krebs ini kan terjadinya di mitokondria, lebih tepatnya di matriks mitokondria. Jadi nomor 3 pasti benar. Nomor 2, kita cek dulu. Hasil yang diperoleh adalah asam laknat. Astagfirullah, ya kan? Ada laknat pula di sini ya. Ya ampun, asam laknat. Ini ini siapa yang ngetik? Astaga. Asam laknat. Nggak ada. Nggak ada asam laknat. Ya Allah, siapa yang nulis asam laknat? Hina sekali dia ya. Ini bukan asam laknat ya. Kita asam laktat, laknat. Kejem nih yang nulis, parah ih. Aduh, aduh. Itu asam laknat, Kak, dibuat. Yang di bawah juga ada. Ah, kenapa? Yang di bawah juga ada asam laknat. Harusnya Oh asam iya. laknat. Heeh. Ih, parah nih ya Allah. Aduh. Parah nih yang ngetik nih. Nomor 4, proses ini berlangsung dalam sel prokariot dan eukariot. No, cuma di sel eukariot saja. Ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Karena asam laktat ini kan fermentasi, jadinya kan nggak mungkin dia aerob. Fermentasi kan kalau asam laktat. Oke, silakan DSS. Oke, cukup. Lanjut. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Getah yang keluar dari batang tumbuhan yang terluka mengandung getah. Getah itu sebenarnya merupakan hasil metabolit sekunder sih sebenarnya ya. Ini merupakan hasil metabolit ya, hasil metabolit gitu. Getah itu apa sih kandungannya gitu kan? Nah, ternyata dia merupakan senyawa kompleks karena sebenarnya dia merupakan hasil dari metabolit sekunder. Yang artinya sebenarnya dia merupakan bukan senyawa biasa, dia merupakan senyawa kompleks, gabungan. Oh, udah dibilang kompleks, dia gabungan, nggak cuma ada glukosa gitu ya. Jadi yang A sama B ini salah nih. Harus ada senyawa kompleks-kompleksnya gitulah ya. Aneh nih. Senyawa organik kompleks dari tanah, senyawa organik kompleks hasil fotosintesis, senyawa organik kompleks yang diangkut silem. Nah, pengangkut senyawa kompleks itu bukan silem, tapi floem, gitu ya. Jadi salah ini. Mana nih yang tepat? Ternyata yang tepat adalah yang C, gitu. Hasil fotosintesis. Kalau dari tanah, nggak ada senyawa organik kompleks yang berasal dari tanah.
Ya, yang dari tanah itu semuanya akan adalah senyawa anorganik ya. Di tanah itu kebanyakan senyawa anorganik, tidak ada organik kompleks di dari tanah. Itu guys. Jadi jawabannya tetap senyawa kompleks tapi dicek lagi tuh, dicek lagi dari mana tuh. Gitu. Gimana kalian Xiaogi dan Fani? Bener nggak nomor 7? Salah Kak, aku jawab yang E. Yang E, wah Heeh. ke ini ya, ke trap ya, silem. Iya Kak. Xiaogi bener Xiaogi? Salah, Kak. Salah juga ya. Apa kamu? Apa ya? Bentar. Ini A. Yang A ya, silem lagi ya. Oke, oke, oke. Oke, next ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Urutan, bisa lah ini. Nggak usah lah ya dibahas ya. Ini ada di worksheet kan ini. Mana jawabannya ini? Yang Yang C Kak. good. Yang C ada di worksheet nih sebenarnya. Iya Kak. Lanjut. Urutan doang kan. Nomor 9. Tanaman tebu memiliki daya adaptasi yang baik pada lingkungan tropis seperti Indonesia. Hal itu dikarenakan pada kondisi panas dan kurang air, tanaman tebu memiliki kemampuan menekan. Ada bahasa menekan di sini. Tanaman tebu itu adalah kelompok tumbuhan C4 ya. Jadi tebu itu tumbuhan jenis C4 ya. Menekan apa nih? Menekan laju, gitu kan? Laju A. Fotorespirasi. Fotorespirasi adalah kondisi di mana tanaman itu saat kondisi panas, O2 akan diikat oleh enzim Rubisco, dipecah gitu ya. Kalau lagi kondisi normal, itu CO2 diikat oleh Rubisco dan masuk ke dalam siklus Calvin. Itu artinya gitu loh, ngerti nggak ngebongkar? Itu makanan, cadangan makan bongkar kan dua itu adalah faktor ya kan. Jadi kalau panas maka itu proses fotorespirasi. Nah, biasanya tanaman C3 sekali adalah tanaman ya. Tapi putus-putus sih Kak. Ya, hilang lagi dia. Kita ini aja lagi. Putus. Cek. Putus-putus enggak? Tadi putus-putus Kak. Kalau sekarang Sekarang coba lagi Kak. tanaman tebu memiliki. Oke Putus oke. enggak? Oke Enggak. ya. Oke Kak. Enggak ya. Jadi yang namanya tebu ini dia kategorinya tanaman C4 ya, di mana tanaman C4 ini ciri khasnya adalah memiliki bundle seed atau seludang pembuluh sehingga dapat menekan laju fotorespirasi gitu. Yang tadi ya, jadi nanti kalau yang namanya tanaman ada kerja dengan Rubisco, enzim itu ya. Kalau dia O2 ditangkap sama Rubisco, maka nanti masuk ke sistem fotorespirasi. Tapi kalau yang ditangkap itu adalah CO2, maka nanti masuknya ada jalur siklus Calvin. Jadi kalau udah ngomongin fotorespirasi itu hubungannya dengan siklus gelap atau reaksi gelap, bukan reaksi terang. Nah, pokoknya ciri khas dari tanaman tebu adalah dapat menekan laju fotorespirasi. Yang artinya produknya ya, produk hasil fotosintesis. Produk atau hasil fotosintesis pada tanaman C4 ini lebih efisien dan banyak dibandingkan tanaman C3 kayak gitu. Silakan boleh di SS.
Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, untuk nomor 10, pertanyaannya adalah mengenai fermentasi berikut yang benar. Berarti dibilang kecuali, berarti yang salah. Fermentasi berikut yang benar. Kita cari yang kecuali atau yang salah. Hasil fermentasi berupa asam laknat. Astaga, laknat lagi. Nah, ini satu ini benar nih ya, karena itu fermentasi. Fermentasi tidak dapat terjadi pada otot atlet yang sedang berlomba lari. Oh bisa, justru dia asam asam laknat tadi itu, ya kan? Asam laknat itu dia terbentuknya ini, saat kondisi olahraga kebanyakan. Karena olahraga kan kita cenderung kita kekurangan oksigen kan, kurang oksigen pada bagian otot sehingga menyebabkan pegel-pegel gitu. 3, fermentasi terjadi karena sumber oksigen yang sangat sedikit, betul, karena kurang oksigen. Fermentasi lebih efisien dibandingkan respirasi. Oh tidak, fermentasi itu sangat-sangat tidak efisien. Berarti yang salah, kita cari yang salah kan? Salah 24. Nah gitu. Oke, cukup. Lanjut ke nomor 11 ya. Untuk nomor 11, hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis. Biosintesis, ketahuan sih sebenarnya. Kita ambil contoh aja satu, ya. Kita ambil contoh satu nih, ya. Kakak mau ambil contoh fotosintesis. Nggak usah ribet-ribet gitu. Apa prosesnya? CO2 ditambah H2O menjadi C6, H12O6 ditambah O2. Itu kan? Itu fotosintesis itu pembentukan enggak? Jadi gini, biosintesis itu pembentukan. Yang artinya biasanya pembentukan itu malah menghasilkan O2, bukan menggunakan O2 nih, tidak dibutuhkan. Oksigen lah jawabannya. Oksigen ini adalah faktor oksidasi, pembongkaran. Ini tuh digunakan untuk membongkar lah kalau dibutuhkan di awal-awal di proses reaktannya kalau secara kimia. Ya nggak terbentuk lah molekul. Biosintesis kan pembentukan. Kalau pembentukan O2 itu nggak boleh dipakai. Kalau ada O2 ya hancur lah, nggak bisa terbentuk itu senyawa-senyawanya. Senyawa prekursor ini gimana? Senyawa prekursor ini kayak senyawa awal ya, atau pondasi. Syarat enzim pengkatalisis wajib, enzim betul, energi kimia ATP betul. Kan kita butuh energi untuk proses pembentukan, ya kan? Pembentukan gula ini kan kompleks, pasti butuh energi. Jadi kalau dibilang pembentukan itu cenderung dia sifatnya itu endergonik atau endergonik, menyerap energi atau membutuhkan energi. Itu kalau reaksi pembentukan. Makanya yang B ini benar banget. Kalau pembentukan senyawa kompleks pasti melibatkan energi. Dia butuh energi banyak karena dia mau bentuk sesuatu yang wow, gitu kan, sesuatu yang kompleks kayak gitu. Oke, silakan boleh di SS. Oke, cukup ya nomor 11. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ini kayaknya kalau kuis yang keempat ini ya, kakak bilang sih kategorinya so-so-so ya. Kenapa? Bukan masalah isinya. Tapi kayak antara nomor ke nomor yang lain itu berinteraksi gitu loh. Berhubungan. Kayaknya sebagian besar malah diisi oleh metabolisme. Kuis 4 ini. Gitu. Jadi kayak kebantu banget gitu. Oke, lanjut nomor 12.
Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan respirasi sel? Tidak tepat. Kita cari yang salah nih. Yang tidak tepat terkait respirasi sel. Respirasi sel dapat terjadi secara aerobik dan anaerobik. Selama respirasi sel aerobik, akan dihasilkan 38 molekul ATP. Bentar ya. Wait. Respirasi sel aerobik utamanya terjadi di mitokondria. Respirasi sel aerobik menghasilkan energi, sedangkan respirasi sel anaerobik tidak menghasilkan energi. Yang salah ya? Oh, yang B lah. Ya kan? Kan dibilang yang salah tentang respirasi sel. Ingat, respirasi dibagi dua, aerob sama anaerob. Dibilang di sini yang B, respirasi sel yang anaerobik tidak menghasilkan energi. Salah. Aerob kan menghasilkan energi itu sebanyak 38, ya kan? Emang anaerob nggak ada energinya? Ada, anaerob kan ada 2 ATP. Ada energinya. Jadi yang salah itu yang B lah. Kebanyakan pada eukariot, terutama di mitokondria, betul, 38, bisa aerob, bisa anaerob tuh. Yang salah yang B. Ada energinya, cuman memang sedikit. Atau lebih banyak yang di aerob. Aerob itu 38 banyak, sedangkan anaerob sedikit, hanya ada 2 ATP saja yang dihasilkan. Oke. Silakan di SS. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 13. Fotosistem yang berperan dalam penangkapan energi cahaya matahari tersusun atas klorofil A dan perangkat lain yang berupa berarti penangkapan energi ya. Jadi kita fokusnya itu di kata penangkapan energi. Penangkapan energi nih. Nih kata kunci di sini. Penangkapan energi cahaya. Nah, itu dia, di situ dia fokusnya ya. Penangkap energi. Nih ngomong nih, cahaya. Nggak boleh lah yang 4 nggak boleh. Kenapa? Karena semua ini kan versi gelap. Kan udah ngomongin cahaya, berarti nggak boleh lah astroma. Berarti jawabannya nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, gitu kan? Nggak boleh ada 4-nya kan? Yang ini 1 sama 3 aja. Kan di sini ngomongnya penangkapan energi cahaya, cuma penangkapan aja, ya penangkapan dulu. Kalau membran tilakoidnya ini bukan penangkapan, tapi pemrosesan. Energi cahaya sudah di apa namanya, bukan ngomongin cahaya lagi, lebih tepatnya pembentukan ATP sama NADPH2. Ini kalau di itunya tilakoidnya. Nggak ngomongin penangkapan cahaya di awal-awal itu. Akseptor, accept, bahasa Inggris, penerima kan, penerima elektron. Nah, gitu. Jadi jawabannya hanya 1 dan 3 saja. Karena kalau tilakoid itu bukan penangkap, tapi pembentuk, di mana terjadi proses pembentukan ATP atau jalur fotofosforilasi. Lebih tepatnya di membran tilakoid ini kejadiannya itu pembentukan fosforilasinya, fosfat. Gitu. Oke, silakan boleh di SS. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan. Berarti ini awal perkecambahan nih. 14 ini gampang nih.
Apa jawaban kalian guys? 14. Ini tuh awal perkecambahan. Syarat awal perkecambahan. Apa tuh guys jawaban kalian? Aku yang E, Kak. MBBC. Kalau si Xiaogi, apa Xiaogi? Ya, Kak. Yang E ya, good. Jawabannya E. Apa sih MBBC? Masuknya air ke dalam biji. Gitu ya. Oke, good. Baik, benar nih kayaknya. Ya. Silakan diakses. Oke, cukup nomor 15. Kita masuk ke nomor 15. 15. Bila daun hijau disinari cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer akan menghasilkan ini. Kalau sebelum kita jawab ini itu namanya, kalau udah ngomong-ngomong panjang gelombang gitu ya, kamu harus ingat yang namanya fotosistem. Ingat fotosistem. Fotosistem pada reaksi terang kan ada dua tuh. Fotosistem 1 sama fotosistem 2. Fotosistem 1 itu kan P700 nm. Kalau yang ini kan P680 nm. Jadi jangan kebalik ya panjang gelombangnya. Di saat dia 700 nm, nama lainnya itu adalah fosforilasi siklik. Nah, kalau yang ini fosforilasi non siklik. Yang dimana nanti hasilnya kalau di yang siklik itu hanya ATP aja. Kalau di sini ada ATP, ada oksigen, ada NADPH2. Jadinya ini kalau dibilang 700 nanometer, berarti jawabannya itu harus yang di sini, yang ini. Hasilnya hanya ada apa? Hanya ada ATP saja. Jadi nomor 4 saja. Itu. Kadang-kadang kebalik itu ya, 1 sama 2-nya. Satu yang kecil nih 680 700 salah. Yang pertama justru yang tinggi yaitu 700, yang kedua lebih rendah yaitu 680. Jadi kita ngeceknya panjang gelombangnya. Gitu ya, kan dibagi-bagi lagi tuh. Oke, cukup ya nomor 15. Nomor 16 kayaknya nggak kakak bahas karena itu kamu juga dua-duanya kamu berdua udah bahas itu kan kalau nomor 16. Jadi harus bener lah ya nomor 16. 16 itu kan cendana kan. Pernah kan keluar kan di worksheet itu jawabannya yang minyak atsiri gitu kan. Lanjut aja 17. Proses pembentukan karbohidrat dalam sel tubuhan berlangsung dalam kloroplas. Sebab di dalam kloroplas terdapat klorofil dan enzim yang diperlukan untuk pembentukan karbohidrat. Benar nggak ya? Kira-kira. Benar, walaupun dia kayak menggunakan bahasa umum. Yang digunakan di sini tuh bahasa umum. Lebih tepatnya kan karbohidrat dibentuk di mana? Di stroma. Stroma itu apa sih sebenarnya? Merupakan bagian dari struktur kloroplas. Kayak itu maksudnya ya. Jadi yang pernyataan pertama itu benar. Sebab di dalam kloroplas terdapat klorofil dan enzim yang diperlukan dalam pembentukan karbohidrat. Betul, jawabannya ayam berhubungan. Gitu. Artinya gini loh, dia lagi ngomongin proses fotosintesis secara secara total ya menjadi C6H12O6 plus oksigen. Dimana kan bahan-bahannya kan CO2 sama H2O. Dimana kan reaksinya ada dua yaitu terang sama gelap. Dimana terang maupun gelap terjadinya kan di dalam kloroplas kayak gitu. Dan prosesnya tetap melibatkan enzim-enzim dan juga klorofil. Karena kalau nggak ada klorofil ya berarti tidak bisa berlangsung proses pembentukan karbohidrat kayak gitu. Oke, gitu aja. Jadi ini kayak karena dia jawabannya A ya itulah jawabannya. Jadi nggak perlu banyak penjelasan.
Kalau setiap soal yang jawabannya A, berarti kan dia benar-benar berhubungan. Pernyataan atas didukung oleh pernyataan bawah. Jadinya ya nggak ada penjelasan banyak. Gitu. Lanjut untuk soal nomor 18. 18. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang proses transportasi air pada akar tumbukan? Ini juga ada di worksheet berapa, kakak lupa, cuman pasti ada. Entah kalian berdua sudah membahasnya atau belum, kakak kurang tahu ya. Di transportasi air, kalau di sini ada ngomongin simplas apoplas ya. Jadi kalau simplas, itu dia melewati endodermis. Kalau apoplas tidak melewati endodermis. Tidak melewati endodermis. Mana yang tidak benar, yang salah? Mana kira-kira surat? Yang ini ya? Nah, ini. Apoplas melewati endodermis. Nggak bisa kan? Ya kan? Pas kan? Jadi kalau yang ini apoplas, dia tidak bisa melewati endodermis. Yang bisa cuma simplas aja. Jadi secara nggak langsung tuh nanti yang namanya apoplas itu nebeng sama simplas supaya airnya itu bisa nyampe ke bagian dalam. Tetap ada pengangkutan dua-duanya, simplas maupun apoplas, cuma nanti apoplas dia nebeng atau numpang ke jalur simplas. Gitu. Oke, cukup. Lanjut. Nomor 19 itu udah dibahas. Udah ada di worksheet kan? Ada nih, udah ada di worksheet. Bahkan ada di TO ya. Di TO berapa gitu, ya kan? Udah dibahas nih. Jadi sel pengiring itu kan merupakan bagian dari floem. Jadi kalau dibilang tapis itu berarti dia floem. Ada namanya sel pengiring. Sel pengiring itu dia adalah pendukung, merupakan sel pendukung dari tapis. Yang artinya tapis itu kan floem. Floem itu fungsinya apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis itu kan dia kompleks, ya kan? Kompleks kan? Kalau kompleks itu berarti berat nggak? Berat. Kalau berat berarti harus pakai energi nggak? Iya, pakai energi atau ATP. Makanya di sini harusnya itu dia memiliki mitokondria yang melimpah supaya bisa menghasilkan banyak energi. Alias yang nomor 19 ini dia salah benar, ya. D. Yang atas salah, yang bawah benar. Udah ada ya, ini udah ada di worksheet, bahkan keluar di TO. Oke, cukup. Lanjut. Nomor terakhir. Nomor terakhir kita nomor 20. Nomor 20. Polisakarida, lipid, dan protein. Kamu fokus di pertanyaannya. Polisakarida, lipid, protein. Ada 3 itu, nggak cuma 1 ya, jadi ada 3. Polisakarida, lipid, protein memiliki persamaan. Ada 3 tuh. Nggak boleh kamu jawab nomor 1. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh nomor 1, Kak? Disintesis atau dibentuk ya nama lainnya. Sebagai hasil dari pembentukan ikatan peptida. Peptida itu kan protein aja. Yang protein. Asam amino kan, peptida itu kan asam amino. Asam amino kan nggak nyambung ke polisakarida, makanya salah. Dipecah menjadi monomer oleh reaksi hidrolisis.
di dekomposisi dipecah menjadi monomer. Jadi yang namanya polisakarida, lipid, dan protein ini merupakan senyawa kompleks atau senyawa polimer. Ya, polimer ini bisa dipecah menjadi monomer. Jadi yang namanya polimer di katabolisme atau bisa dipecah, ya, diurai menjadi banyak monomer melalui aktivitas hidrolisis. Yang dua benar. Satu salah, tiga salah. Udah gitu aja. Maka 4 benar. Disintesis dari monomer oleh reaksi dehidrasi. Kalau tadi kan penguraiannya kan polimer diurai menjadi monomer. Kalau monomer dibentuk menjadi polimer, dibolak-balik aja kan. Kalau tadi dibongkar, kamu cek ya. Mirip ini, kalau dibongkar dia melibatkan reaksi pemecahan oleh air, dipecah oleh air. Kalau dia mau dibentuk, maka dia menggunakan proses dehidrasi. Kalau hidrolisis kan dia airnya masuk. Hidrolisis air masuk sehingga memecah gitu kan. Kalau dehidrasi airnya keluar. Kan konek kan. Kalau diuraikan airnya masuk. Nih kakak buat. Kalau mau diuraikan airnya masuk. Kalau mau dibentuk airnya keluar. Benar kan? Kayak dibalik-balik kan bahasanya. Makanya 24 yang benar. Gitu. Oke, kalian benar berapa? Xiaogi benar berapa Xiaogi? Aku bener 7 doang, Kak. 7. Oke. Fani berapa Fani? 10, Kak. Wow, lumayan lah ya. Tinggal ditingkatkan lagi aja. Pokoknya kalau yang hari ini kakak bilang malah justru lebih mudah karena ini materi 1 sampai 10 metabolisme semua kan ya? Iya, metabolisme semua. Beda kayak yang di kuis sebelumnya, beda-beda kan. Tapi kakak bilang enak banget nih kuis 4. Kakak kira tadi kan banyak benar. Karena materinya metabolisme doang, nggak ada dicampur-campur. Oke, hari ini cukup untuk ini pembahasan apa namanya? Apa kuis ya. Oke, halo Kak, ini gimana Kak? Sudah selesai? Halo Kakak? Ada orangnya. Halo Kakak, nggak ada orangnya. Oke, karena sudah selesai, silakan.